Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sampai mana terakhir? Yang biasanya murojaah di rumah tentunya tahu ini ya. Kalau tidak tahu berarti ketoro lek gak tahu moco. Qauluhu fil iman. Masih ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tentang masalah iman. Tentang masalah qadar, takdir. Seingat saya terakhir poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Wa jaa fi kitab sunnah. Telah disebutkan di dalam kitab As-Sunnah lil Imam Ahmad. Milik Imam Ahmad, qaulihi tentang ucapan beliau. Atau qauluhu wal qadaru khairuhu wa syarruhu. Takdir yang baik maupun yang buruk. Wa qaliluhu wa katsiruhu. Takdir yang sedikit maupun yang banyak. Wa zahiruhu wa batinuhu. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa hulwuhu wa murruhu. Yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Wa mahbubuhu wa makruhuhu. Yang menyenangkan atau yang menyedihkan, yang dicintai ataupun yang dibenci. Wa hasanuhu wa sayyi'uhu. Kebaikan ataupun keburukan, segala yang ada di alam semesta ini. Wa awwaluhu wa akhiruhu. Yang awal maupun yang akhir. Minallahi qada'an. Adalah takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dinamakan dengan iradah kauniyah, kehendak Allah yang berkaitan dengan segala yang terjadi di alam semesta ini, apakah itu yang baik maupun yang buruk, yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, yang menyedihkan, yang baik maupun yang buruk, sedikit ataupun yang banyak, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu berupa ketaatan ataupun keburukan, kemaksiatan, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dinamakan dengan iradah kauniyah. Qadahu ala ibadihi wa qaddara qadarahu. Allah ta'ala telah menetapkan atas hamba-hambanya dan telah mentakdirkan takdirnya. Wala ya'du wahidun minhum masyiatallahi azza wa jalla. Tidak ada seorang pun dari kalangan hamba-hambanya yang terhindar, yang dapat keluar atau terhindar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun makhluknya yang luput dari takdir Allah. Semuanya ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu yang baik ataupun yang buruk, apakah itu ketaatan maupun kemaksiatan, dinamakan dengan iradah kauniyah.
wa la yujawizu qada'uhu. Dan dia Allah Subhanahu wa taala wa la yujawizu qada'uhu. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada seorang pun dari makhluknya yang dapat menghindar dari ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk perbuatan kita semuanya. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, meskipun semua atas kehendak Allah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pilihan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia. Wa hadainahu najdain. Dan dia Allah taala memberikan dua jalan, menunjuki manusia kepada dua jalan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki dirinya mukmin, silakan dia iman. Barang siapa yang menghendaki dirinya kafir, silakan dia kafir. Meskipun segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dikehendaki oleh Allah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia. Tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala memaksa hamba-hambanya. Sebagaimana keyakinan orang-orang Jabariyah yang mana mereka meyakini bahwa manusia ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi ini. Ini keyakinan yang rusak, yang batil, yang diyakini oleh orang-orang Jabariyah. Begitu juga sebaliknya orang-orang Qadariyah, di mana mereka mengingkari takdir, bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada manusia ini atas manusia, atas perbuatan manusia, itu atas kehendak manusia sendiri, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesat dan menyesatkan. Perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang menentukan perbuatannya sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perbuatan atau keyakinan yang sesat. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, al-qadariyatu majusun min hadhil ummah. Orang-orang Qadari adalah majusinya umat ini, karena mereka mengingkari ada yang menciptakan perbuatan mereka selain Allah, karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perbuatan mereka. Sementara Allah dalam kitabnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dialah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Namun juga demikian, meskipun semuanya telah diciptakan oleh Allah termasuk perbuatan hambanya, meskipun semuanya telah ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti manusia boleh melakukan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah menetapkan ada dua iradah. Iradah kauniyah yang pertama yang disebutkan tadi, yang kedua iradah apa? Syar'iyyah, diniyah. Jadi berupa syariat ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitab di mana manusia tidak ada hujjah untuk melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun. Supaya manusia tidak ada hujjah dalam melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kemaksiatan. Kemudian poin yang keempat, Al-Khalal telah meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Harun dari Abil Haris, dia berkata, sami'tu Aba Abdillah yaqul, aku pernah mendengar Abu Abdillah mengatakan, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya Ahlus Sunnah, fallahu azza wa jalla, Allah taala telah qaddara, mentakdirkan, at-ta'ata, ketaatan, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Jadi segala bentuk ketaatan, segala bentuk kedurhakaan yang terjadi di atas muka bumi ini, yang dilakukan oleh manusia, itu semuanya terjadi atas takdir Allah. Wa qaddaral khaira wa syarra, dan dia Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan. Dia Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan.
Wa man kutiba sa'idan fahuwa sa'idun. Barang siapa yang ditetapkan sebagai orang yang bahagia, maka dia pasti menjadi orang yang bahagia. Wa man kutiba syaqiyan fahuwa syaqiyun. Barang siapa yang ditetapkan sebagai orang yang celaka, maka pasti dia menjadi orang yang celaka. Ini seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW pernah mengatakan, yang artinya tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat kembalinya di surga atau di neraka. Insyaallah. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ala natakilu ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja, buat apa kita beramal? Kan kita sudah ditetapkan nasib kita masing-masing, kita bahagia atau celaka. Kita pasrah saja dengan takdir Allah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, i'malu, tetaplah kalian beramal, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mengikuti syariatnya, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, meninggalkan segala yang diharamkan. Fakullun muyassarun, kata beliau, lima khuliqalahu, maka tiap-tiap seseorang akan dimudahkan kemana dia mengarahkan dirinya. Ketika seseorang mengarahkan dirinya kepada ketaatan, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, segala perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dirinya mengarahkan kepada apa yang dicintai oleh Allah, dan itu akan berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengarahkan dirinya kepada kebinasaan, kehancuran, mengarahkan dirinya kepada neraka jahanam dengan berbagai macam kedurhakaan dan kemaksiatan, maka Allah akan mudahkan baginya kemana dia mengarahkan dirinya. Lalu beliau membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Oleh karena itu kita tidak boleh pasrah dengan takdir, karena takdir ini perkara rahasia Allah yang kita tidak tahu kecuali setelah takdir itu terjadi. Oleh karena itu kita tidak boleh berbicara tentang takdir kecuali dengan dalil, kecuali dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan melalui kitabnya maupun melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh pasrah, kita terus beramal, mengarahkan diri kita kepada keridhaan Allah, kepada surganya dengan melakukan berbagai macam amal ketaatan, amal soleh, maka Allah akan memudahkan masing-masing kita kemana kita mengarahkan diri kita masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh pasrah dengan takdir, dengan takdir. Dan tempat kita masing-masing sudah ada ketentuannya, apakah kita ini sebagai penghuni surga, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Apakah ada di antara salah seorang di antara kita yang menjadi penghuni neraka, waliyadzubillah. Semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Semua catatan takdir ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung kita bagaimana kita ini mengarahkan diri kita masing-masing. Kalau kita ingin bahagia, selamat dunia akhirat, ya jalan keselamatan dengan mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, dan tidak melakukan kedurhakaan, kemaksiatan kepadanya. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, berkata Abdullah bin Ahmad, sami'tu abi, aku mendengar bapakku, wa sa'alahu Ali bin Jaham. Ali bin Jaham, salah seorang murid Imam Ahmad, pernah bertanya kepada Imam Ahmad, amman qala bil qadar yakunu kafiran, tentang orang yang mengingkari takdir, apakah dia ini menjadi kafir? Ini orang-orang Qadariyah. Qala, Imam Ahmad mengatakan, idza jahadal ilma, apabila dia mengingkari ilmu Allah. Idza qala inna Allah lam yakun aliman,
apabila dia mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak mengetahui, hatta khalaqa ilman, sehingga sesuatu itu telah terjadi baru Allah Ta'ala mengetahui. Jadi Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Fajahada ilmallah fahuwa kafir, maka dia mengingkari ilmu Allah, maka orang seperti ini kafir ya. Orang yang seperti ini kafir. Maka seorang muslim dia mengimani Allah mengetahui segala sesuatunya. Apakah Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi? Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Innallaha bikulli syai'in alimun. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Apakah sesuatu yang nampak dari manusia ataukah sesuatu yang tersembunyi dari manusia? Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Sebagian orang-orang Qadariyah ini mengingkari ilmu Allah. Sebagian dari ilmu Allah. Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi, itu Allah nggak tahu. Ya, Masya Allah ya. Ini orang-orang Qadariyah. Apabila demikian keadaannya, maka kafir orang seperti ini. Orang seperti ini kafir. Poin yang keenam, berkata Abdullah bin Ahmad, sa'altu abi maratan ukhra 'ani salati khalfal qadari. Aku pernah bertanya kepada bapakku tentang salat di belakangnya orang Qadariyah. Tentang orang salat di belakang orang Qadariyah. Faqala, dia berkata, yakni Imam Ahmad menjawab, in kana yukhasimu fihi, jika dia membantah takdir, wa yad'u ilaihi, dan menyeru kepada kesesatannya, mengingkari takdir, fala tusalli khalfahu, maka janganlah kamu salat di belakangnya. Janganlah kamu salat di belakangnya. Ini jika diketahui orang itu benar-benar mengingkari takdir. Dia mengingkari takdir, dia menolak takdir dan mengajak manusia, menyeru manusia untuk mengingkari takdir. Kalau kita tahu ada orang seperti itu, jangan sholat di belakangnya. Termasuk di dalamnya jangan sholat di belakang ahlul bid'ah yang mengajak kepada bid'ah mukaffirah, kepada bid'ah kekufuran. Setelah diketahui dia mengajak kepada bid'ah kekufuran. Seperti misalkan bolehnya seseorang berdoa kepada orang-orang yang telah mati, dan itu dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Dia mengajaknya, dia meyakininya itu sebuah kebenaran. Kita tahu ada orang seperti itu, dia menjadi imam sholat, jangan kita sholat di belakangnya ya, jangan sholat di belakang orang seperti itu. Karena orang yang meyakini bolehnya berdoa kepada orang-orang yang telah mati, ini keyakinan gimana seperti ini? Bolehnya berdoa kepada orang mati, ini keyakinan apa ini? Kufur, syirik. Kalau ada orang menjadi imam sholat memiliki keyakinan seperti itu dan kita tahu, ya jangan kita sholat di belakang orang seperti itu, gak sah sholatnya. Ya, gak sah sholatnya kecuali kita tidak tahu. Ya, kecuali kita tidak tahu. Atau kita sholat di belakang orang-orang yang terang-terangan menyembah kuburan ya, dan dia mengajak manusia untuk menyembah kuburan seperti dirinya. Kita tahu orang seperti itu menjadi imam sholat, ya kita jangan sholat di belakangnya ya, jangan sholat di belakangnya. Kalau kita tidak tahu maka tidak mengapa. Yang berikutnya, qauluhu fil iman, ucapan beliau tentang masalah iman. Ibnu Abi Ya'la telah meriwayatkan dari Imam Ahmad, dia berkata, min afdali khisalil iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Seutama-utamanya iman adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syalbani dalam silsilah hadis sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, awsaqu ural iman
ikatan tali iman yang paling kuat, al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Loyalitas karena Allah dan memusuhi karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari ikatan iman ini adalah seseorang mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai apa saja? Hah? Halo? Allah mencintai apa saja, jamaah sekalian? Allah mencintai kebaikan. Allah mencintai tauhid. Allah mencintai amal soleh. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah. Allah mencintai para nabi dan rasul. Allah mencintai wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Maka kita harus mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala membenci kesyirikan, kekufuran, membenci keburukan, membenci kemaksiatan, membenci kekufuran, membenci kesyirikan, membenci para pelaku kesyirikan dan kekufuran. Maka seorang muslim membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kecintaan seorang muslim mengikuti kecintaan Allah dan Rasulnya. Kebencian seorang muslim kepada sesuatu mengikuti kebencian Allah dan Rasulnya. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Ketika Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang beriman, maka kita harus mencintai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang melakukan amal ketaatan, kita mencintai orang-orang yang melakukan amal ketaatan. Kita mencintai kaum mukminin, kaum muslimin, mencintai ahli tauhid, ahli taat, dan kita membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah dari kalangan ahli kemaksiatan, orang-orang kafir, ahli syirik, para pelaku kesyirikan. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membenci kemaksiatan, kita harus membenci kemaksiatan. Kita membenci apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dibalik. Ya. Kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, poin yang kedua, wa aurada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi telah menyebutkan, telah meriwayatkan dari Ahmad, dia berkata, al-imanu yazidu wa yanqus. Imam Ahmad mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa iman ini? Ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Kama jaa fil khabar, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Ketika seorang mukmin tidak baik akhlaknya, berarti kurang sempurna imannya, dan itu menunjukkan berkurang imannya. Ini keyakinan ahlu sunnah. Kemudian poin yang ketiga, Al-Khalal telah meriwayatkan dari Sulaiman bin Ash'as, salah seorang murid Imam Ahmad. Dia berkata, Inna Aba Abdillahi qala, sesungguhnya Abu Abdillah mengatakan, ini Imam Ahmad, as-salatu waz-zakatu wal-hajj wal-birru minal iman. Salat, zakat, haji, dan berbagai macam kebaikan itu merupakan bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Wal ma'asi tanqusul iman, dan kemaksiatan-kemaksiatan itu dapat mengurangi keimanan, dapat menyebabkan berkurangnya iman. Kemudian poin yang keempat, berkata Abdullah bin Ahmad, sa'altu abi an rajulin, aku pernah bertanya kepada bapakku tentang seseorang yang mengatakan,
Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Walakin la yastathni amurjiun. Akan tetapi dia tidak beristisna. Istisna ini maksudnya seseorang yang mengatakan saya mukmin insyaallah. Ini termasuk disyariatkan ya. Saya mukmin insyaallah. Bagaimana orang yang mengatakan iman itu ucapan, perbuatan, bertambah, berkurang, tapi dia tidak mau mengucapkan insya Allah? Apakah orang seperti ini dapat dikatakan murji'ah? Kata anaknya, bertanya kepada ayahnya, Al-Imam Ahmad. Qala arju alla yakuna murji'an. Kata Imam Ahmad, aku berharap orang seperti ini bukan murji'ah. Aku berharap orang seperti ini bukan murji'ah. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Karena sebagian orang-orang murji'ah, murji'atul fuqaha, ya, dikatakan oleh ulama murji'atul fuqaha. Murji'ahnya ahli fikih. Itu mereka melarang untuk mengucapkan insyaallah. Melarang untuk mengucapkan insyaallah. Padahal telah diriwayatkan dari kalangan para imam salafun saleh dari kalangan Abdullah bin Mubarak, terus kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam-imam yang lainnya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah. Sekian banyak para imam Ahlus Sunnah disyariatkan mengucapkan saya mukmin insyaallah, dan mereka mencela orang-orang yang mengatakan saya mukmin tidak diiringi dengan insyaallah. Lalu kata Imam Ahmad, kata anaknya, sami'tu abi yaqul, aku mendengar bapakku mengatakan al-hujjatu ala ma la yastathni, maka hujjah untuk membantah orang yang tidak beristisna, tidak mengucapkan insyaallah, qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli kubur, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni kubur, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul kalian, menyusul mati, ya. Oleh karena itu disyariatkan mengucapkan saya mukmin insyaallah. Dan ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian, menganggap kalian suci, sementara dia Allah yang paling tahu orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Kemudian yang kelima, berkata Abdullah bin Ahmad, aku mendengar bapakku pernah ditanya tentang apa itu al-irja, murji'ah. Murji'ah ini orang yang mengatakan iman itu, sebagian di antara mereka, iman itu hanya sebatas ucapan, perbuatan tidak termasuk iman. Ini murji'ah. Ada yang mengatakan murji'ah, ghulatul murji'ah, sebagaimana ini diyakini oleh Jahm bin Safwan dari kalangan Jahmiyah dan para pengikutnya. Ghulatul murji'ah itu iman itu hanya sebatas membenarkan dalam hati. Iman itu hanya sebatas membenarkan dalam hati, tidak perlu diucapkan dan tidak perlu adanya amalan. Dan perbuatan dosa itu sama sekali tidak mempengaruhi iman. Ini orang-orang murji'ah ini, ya, orang-orang murji'ah. Jadi seseorang yang berbuat dosa, apapun itu dosanya, selama itu dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu sama sekali tidak membahayakan iman. Insyaallah ini bahaya ini ya, keyakinan seperti ini. Padahal segala dosa itu sangat membahayakan iman, akan dapat menyeret pelakunya kepada perbuatan dosa-dosa yang lainnya, bahkan dapat menyeret kepada perbuatan kufur, segala bentuk dosa.
Apakah itu dosa kecil, apalagi dosa besar? Ini keyakinan orang-orang Murji'ah. Sementara Ahlus Sunnah meyakini bahwa dosa itu dapat menyebabkan berkurangnya iman, dapat membahayakan iman. Ini Murji'ah. Jadi ini membuka pintu kerusakan orang-orang atau keyakinan orang-orang Murji'ah. Berarti gak apa-apa lah ngelakoni berbagai maksiat, itu aman-aman. Iman itu aman sudah. Itu. Selama dosamu tidak mengeluarkan dari Islam, itu aman. Tidak akan mempengaruhi iman. Insyaallah. Nahnu naqul, faqala nahnu naqul, lalu beliau mengatakan, Al-Imam Ahmad, kami mengatakan, kami Ahlus Sunnah mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Idza zana wa syaribal khamra, apabila seseorang itu berzina dan minum minuman keras, naqasa imanuhu, hal itu dapat menyebabkan berkurang imannya. Ya. Hal itu dapat menyebabkan berkurang imannya dan membahayakan imannya, apalagi ini melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Meskipun demikian, Ahlus Sunnah juga tidak melampaui batas, ya. Meskipun seseorang melakukan perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanan, namun perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanan itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keimanan, dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim yang kurang imannya. Tidak sebagaimana orang-orang Khawarij yang melakukan berbagai macam perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanan dari dosa-dosa besar. Itu menurut orang-orang Khawarij dapat mengeluarkan seseorang dari iman secara mutlak, alias murtad. Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah tidak. Ketika ada seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan atau dari keislaman, maka dia dihukumi statusnya dia sebagai seorang muslim yang kurang imannya, atau seorang muslim yang fasik karena dosa-dosa besar yang dia lakukannya. Berbeda antara Murji'ah dan Khawarij. Kalau Murji'ah nggak apa-apa ngelakoni dosa apapun boleh, tidak ada masalah, tidak ada pengaruh dengan keimanan, tidak berpengaruh sama sekali dengan keimanan, ya, tidak berpengaruh dengan keimanan, tidak akan berkurang keimanan seseorang. Sementara orang Khawarij, siapapun yang melakukan dosa besar langsung diklaim vonis kafir, ya. Termasuk dosa besar menurut Ahlus Sunnah adalah kufur kecil. Apa Pak? Contohnya kufur kecil apa ini? Kufur kecil. Contoh perbuatan dosa besar, namun syariat menamakan itu kufur asghar. Apa contohnya kufur asghar? Al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum yang diturunkan selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Yang dimaksud kafir di sini apa? Kufrun duna kufrin. Kufur besar di bawah kufur besar. Kufur kecil di bawahnya kufur besar. Ini termasuk kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur kecil statusnya sebagai dosa yang sangat besar sekali, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, sementara orang-orang Khawarij, para pelaku dosa besar, termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar kufur kecil, berupa kufur kecil, itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan jika mati dalam keadaan demikian kekal di dalam neraka nanti pada hari kiamat. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Sementara Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah tidak
Ahlu sunnah tidak mengkafirkan di antara muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, termasuk di antara dosa besar adalah kufur kecil. Kufur kecil. Bahkan seandainya ada kaum muslimin di antara muslimin yang melakukan dosa yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu tidak serta-merta langsung pelakunya divonis kafir, kecuali setelah ditegakkan apa? Hujjah dan terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Dan hilang penghalangnya. Ini kapan-kapan kita bahas ya, insyaallah taala. Dan hilang penghalang-penghalangnya. Misalkan kita tahu nih ada orang kafir, terang-terangan dia sujud kepada kuburan. Ya, terang-terangan dia orang Islam dia. Kita tidak boleh serta-merta langsung mengatakan dia kafir, musyrik, murtad, keluar dari Islam. Apalagi sampai mengatakan neraka pun. Enggak boleh. Ya, harus ditegakkan dulu hujjah kepada dia. Dan terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Kalau sudah ditegakkan hujjah, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang-penghalang pengkafiran, maka setelah itu dia ditetapkan sebagai orang kafir. Tapi kalau tidak, sudah ditegakkan hujjah tapi tidak terpenuhi syarat dan penghalang-penghalangnya, maka tidak boleh dia dikatakan kafir. Ya, tidak boleh dia dikatakan kafir. Oleh karena itu tuduhan bohong ya, dusta bahwa salafiyin ini mudah mengkafirkan, insyaallah ya. Insyaallah. Justru salafiyin ini orang yang paling jauh, paling berhati-hati dari bermudah-mudahan mengkafirkan di antara muslimin yang melakukan dosa yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Sangat berhati-hati, tidak serampangan, tidak seperti orang-orang khawarij. Ya, tidak seperti orang-orang khawarij. Jadi harus hati-hati berbicara tentang masalah menghukumi orang tertentu kafir. Kalau ucapan seseorang nggak benar dalam menghukumi orang tertentu kafir di antara muslimin, maka ucapan itu akan kembali kepada pelakunya. Akan kembali kepada pelakunya. Ya. Termasuk bermudah-mudahan dalam mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin di negeri-negeri kaum muslimin, insyaallah. Ya. Dengan alasan penguasa-penguasa muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah, maka secara mutlak tanpa rincian menurut orang-orang khawarij kafir, murtad, keluar dari Islam. Lalu dikatakanlah negeri itu negeri tauhid, niku kan ya. Hati-hati lah, ustaz kayak ngono, ustaz gak beres gitu ya. Itu tak tegesi mana itu ustaz gak beres itu, ustaz rusak pemahamannya. Nanti akan kita bahas itu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Apa yang dimaksud al-kafirun dalam ayat itu? Ya. Nanti akan kita bahas dari perkataan-perkataan para imam ahlu sunnah dari zaman ke zaman. Dengan sebab itulah Syekh Albani nulis buku Fitnatut Takfir, sehingga beliau dituduh murji'ah. Ya, dituduh murji'ah, Murji'ah Albani. Jelas-jelas penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah sih dibelo. Ya, itu kan pemerintah tauhid, pemerintah kafir dan semisalnya, masya Allah ya. Dengan sebab tulisan Fitnatut Takfir itulah Syekh Albani dituduh murji'ah fi hadzal asr. Murji'ahnya abad ini, masya Allah. Padahal beliau rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fitnatut Takfir itu berhujjah dengan perkataan-perkataan diantaranya sahabat Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabi'ah, kemudian Tawus. Yang dimaksud dalam ayat itu faulaika humul kafirun, mereka itulah orang-orang kafir, yaitu orang kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Insyaallah ya.
Jadi hati-hati kalau ada orang-orang yang begitu mudah mengkafirkan sebagian di antara muslimin tertentu atau penguasa-penguasa kaum muslimin tanpa rincian. Itu. Ya seperti di negeri kita ini, sebagian orang seperti di negeri kita ini. Sudah berapa banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka ini. Insyaallah ya, mudah mengkafirkan. Kalau wis mudah mengkafirkan penguasanya, menganggap negeri ini negeri tauhid, selanjutnya langkah selanjutnya apa? Tindakan yang mereka lakukan apa kira-kira? Melakukan apa? Peledakan. Ya, karena sudah dianggap kafir semuanya. Pemerintahnya kafir, bawahannya kafir, kabeh kafir. Ya, halal darahnya ditumpahkan. Itu. Lalulah berikutnya mereka melakukan tindakan-tindakan terorisme. Ya, terorisme. Terus kali bacaan ini podo ambek gini mana ya? Iku, insyaallah. Saya dulu kemana-mana dipelerok ya mbek wong. Itu memangnya nggawa tas ireng ngono. Gitu ya. Sangka nggawa bom. Insyaallah. Padahal kita sangat bertentangan dengan pemikiran mereka. Sangat bertentangan dengan pemikiran mereka. Ya. Dan juga tidak benar apabila salafiyin dikatakan teroris. Justru salafiyin sangat memerangi pemikiran orang-orang khawarij, para terorisme, para tindak terorisme itu. Ya, karena salafiyin tidak mengkafirkan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Namun kaum muslimin salafiyin mengingkari apabila ada hukum yang diterapkan oleh penguasa tidak sesuai dengan hukum Allah. Namun demikian salafiyin juga mentaati penguasa kaum muslimin selama tidak diperintah apa? Maksiat. Ya, sudah taati aja. Taati aja. Itu perlu dibahas pisan niku yo. Ya. Bagaimana sikap seorang muslim ahlus sunnah kepada pemimpinnya? Ini kan hampir-hampir jarang dibahas ini juga ya. Hampir-hampir jarang dibahas. Hampir tidak ada yang membahas masalah ini. Sedikit sekali. Kalau seandainya ada sedikit sekali orang-orang yang membahas permasalahan ini, bagaimana sih sikap seorang muslim kepada penguasanya? Seandainya penguasa itu berbuat zalim, seandainya penguasa itu berbuat zalim, menentukan kebijakan-kebijakan yang merugikan muslimin, bagaimana sikap seorang muslim? Apa kok langsung melakukan demonstrasi atau apa? Tidak, ya. Kita diperintahkan untuk sabar. Diperintahkan untuk sabar, mendengar dan taat dalam perkara bukan dalam perkara maksiat. Ya. Insyaallah taala nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, karena akidah ini banyak dilupakan, dilalaikan oleh kaum muslimin khususnya di negeri kita ini. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.